Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Siti Maslihah dengan NIM 203190303 dan Ulfa Maftahul Jannah dengan NIM 203190308 akan mempresentasikan makalah kami dengan tema isi kandungan hadis hormat kepada orang tua dan isi kandungan hadis sholat berjamaah. Nah, untuk poin yang pertama yaitu isi kandungan hadis hormat kepada orang tua. Jadi hormat kepada orang tua atau biasa dinamakan birrul walidain. Al-birru yang artinya berbuat baik dan al-walidaini yang artinya orang tua, kedua orang tua. Nah, jadi bisa apabila digabungkan maka artinya berbuat baik kepada orang tua. Jadi itu menurut bahasa. Ya, sedangkan menurut istilah birrul walidain adalah menyayangi, mengasihi, hormat, taat, dan patuh dengan apa yang mereka perintahkan, yaitu melakukan apa yang mereka senangi dan meninggalkan apa yang mereka tidak senangi. Jadi itu menurut istilah. Nah, selama apa yang mereka perintahkan itu tidak menyalahi syariat-syariat agama Islam, maka perintah mereka itu wajib kita penuhi. Karena apa? Karena ridallahu fi ridal walidain. Ya, ridallahu fi ridal walidain. Jadi ridho Allah itu terletak kepada ridho orang tua. Jadi apabila orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka Allah pun juga tidak akan ridho kepada kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya kedudukan orang tua, ya, kedudukan hormat kepada orang tua ini Allah dan Rasul itu menempatkan posisi yang istimewa terhadap orang tua. Ya, seperti yang pernah disabdakan Rasul pada suatu hari ketika ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, siapa yang wajib aku pergauli, yang paling utama aku pergauli?" Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat bertanya dengan pertanyaan yang sama lagi dan Rasul menjawab, "Ibumu." Kemudian sahabat mengulang pertanyaan hingga 3 kali dan Rasul menjawab, "Ibumu." Lalu sang sahabat bertanya lagi dan Rasul menjawab, "Ayahmu." Nah, jadi dari sabda Rasul tersebut bisa kita simpulkan bahwa kedudukan orang tua itu memiliki kedudukan yang paling tinggi, sehingga itu tadi Rasul menempatkan ibu 3 kali, kemudian ayah. Jadi yang wajib kita penuhi dulu yaitu ibu, lalu kemudian ayah. Seperti itu. Dan untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ulfa Maftahul Jannah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi kandungan hadis sholat berjamaah. Yang pertama yaitu anjuran sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah itu sendiri ialah sholat yang dilaksanakan oleh orang banyak secara bersama-sama, sekurang-kurangnya 2 orang, seorang di antara keduanya atau di antara mereka yang lebih fasih bacaannya dan lebih mengerti tentang hukum Islam dipilih untuk menjadi imam. Dia berdiri di depan sekali dan yang lainnya berdiri di belakang sebagai makmum. Banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan umat Islam untuk melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu secara berjamaah. Nilai sholat berjamaah lebih tinggi dan berlipat ganda pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bismillahirrahmanirrahim. Sholatul jamaati afdolu min sholatil fardhi bisab'i wa 'ishrina darajat." Yang memiliki arti sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi
pahala yang dilipat gandakan dari melaksanakan sholat dengan berjamaah yaitu 27 kali lebih banyak daripada sholat munfarid atau sholat sendirian. Nah, dengan membiasakan sholat berjamaah berarti kita telah melipat gandakan pahala kita. Nah, kemudian derajat itu apa? Derajat adalah pahala atau nilai pahala yang sangat besar. Adapun melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Sholat berjamaah itu banyak sekali hikmah atau manfaatnya. Di antaranya yaitu kita bisa bersilaturahim dengan tetangga atau teman, bahkan dengan siapapun yang mengikuti jamaah. Kemudian bisa saling bertukar pikiran atau tukar pendapat dengan tetangga dan teman. Yang ketiga yaitu bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara sesama jamaah. Kemudian bisa mengetahui keadaan tetangga dan teman kita. Terus dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan. Nah, selanjutnya bisa dilihat di layar. Kemudian yaitu memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis sendiri adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Berarti kalau ada Al-Quran berarti ada hadis. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib mengerjakan sholat. Sholat yang harus dikerjakan sehari semalam ada 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Kemudian keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala sholat kita yang dikerjakan kita setiap hari. Yang kedua yaitu menjalin persatuan dan kesatuan antar sesama muslim. Yang ketiga, mengajarkan hidup disiplin. Jadi ketika imam melakukan gerakan sholat berarti kita harus mengikuti. Kemudian menghindari sifat ingin menang sendiri. Dan yang terakhir yaitu melatih kesabaran dan menahan emosi. Kemudian ada hadis yang berbunyi, jika imam telah bertakbir maka takbirlah, janganlah kalian bertakbir sebelum imam melakukannya. Kemudian jika imam melakukan ruku maka rukuklah, janganlah kalian ruku hingga imam melakukannya terlebih dahulu. Jika imam melakukan sujud maka sujudlah, janganlah kalian bersujud hingga imam melakukannya terlebih dahulu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Cukup sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.